Setelah rumah Perdana Menteri disita, saya menjadi budak. Sebelum dijual, saya memegang celana seorang pemburu. Kumohon, belilah aku. Keluargaku miskin, 3 saudara laki-laki belum menikah. Jika kau ikut aku, kau harus merawat kami semua. Maukah kau? Nah. Hei Chen Lauda, kau sudah yakin? Barang jelek ini berapa harganya? Mukanya bikin mual, beli juga cuma bikin rugi. Aku mau, asal jangan kembali ke rumah bordil. Aku rela melakukan apa saja. Gadis ini ku beli. Maaf, tidak sadar kau sedekat ini sakit di mana. Minum dulu, makan sedikit, untuk bekal sisa perjalanan, masih setengah jam. Kalau capek bilang saja. Terima kasih, suamiku. Pergelangan kaki merah. Kalau tidak bisa jalan, aku gendong. Ya Tuhan, aku mikir apa? Dia kelihatan kekar aku sekecil ini. Nanti malam gimana? Kakak, ipar ini sudah tidur seharian? Kapan sadarnya? Dibeli dengan 2 tael perak. Kalau benar-benar sakit dan mati kakak, bisnis ini rugi besar. Dia tidur lama, tidak lapar? Dia pemburu yang membeliku. Mereka. Kenapa mereka semua menatapku begitu? Aku dulu putri sah Perdana Menteri. Tapi ayah karena menyinggung kaisar tua yang bodoh. Berakhir dengan keluarga disita, jika bukan karena pelayan kepercayaan, yang menggantikan aku bunuh diri. Aku sudah mati. Benturannya keras sekali. Wajah ini hancur total. Meski sembuh, tetap jelek. Benar-benar barang rugi. Lihat, ayo lihat, barang murah. Cukup beri makan kenyang. Dia bisa kerja. Astaga, ini bukan perempuan. Ini seperti setan kerasukan. Aku bawa kau sepanjang jalan. Promosi habis-habisan, tak ada yang mau. Kalau besok tidak laku, aku buang kau ke barat kota bordil paling rendah. Laki-laki di sana tidak pilih-pilih muka. Bordil. Itu neraka lebih mengerikan dari kematian. Aku tidak punya keberanian lagi untuk membentur tembok kedua kali. Aku ingin hidup. Meski hanya hidup seadanya. Di pondok di gunung terpencil ini, meski miskin, lebih baik daripada hidup mengembara di pelacuran, dibuli dan diinjak-injak. Mereka ternyata setampan ini pria di ibu kota anggun dan romantis. Tapi dibanding 3 bersaudara ini, kurang sedikit keteguhan hati. Kalau bukan karena miskin, dengan wajah mereka, gadis-gadis di sekitar sini pasti berebut menikah. Ah, dia terlalu kekar. Badanku yang begini, sanggupkah menerimanya? Xiao Shan, ambilkan yang wancing semangkuk bubur. Ambil yang kental. Ya, kakak, aku segera. Xiao Wu, rebuskan air hangat untuk yang wancing. Dia sudah tidur lama, perlu mandi. Ya. Aku Chen Jiang, yang tertua di keluarga. Itu tadi adik kedua, Chen Wu, dan adik ketiga, Chen Shan. Kau sudah lihat sendiri keadaan keluarga Chen. Tak punya sawah atau ladang, cuma ada satu gubuk jerami yang hampir roboh. Semua desa di sekitar sini tak ada yang mau menikahkan anaknya ke sarang sengsara begini. Menderita. Maafkan aku, beberapa hari lalu, aku dapat beberapa kulit bagus di gunung, laku 2 tael perak. Awalnya mau kupakai uang itu untuk biaya guru Xiao Shan, magang jadi tukang kayu di kota, demi masa depan yang tenang. Tapi hari itu, di depan lapak calo, aku melihatmu berlutut di lumpur, memohon. Hatiku tak tega, kupikir, rumah ini memang kekurangan orang yang bisa mengurus. Jadi kuputuskan membawamu pulang. Mulai sekarang, ini rumahmu. Tak usah takut lagi. Kuharap kau betah tinggal di sini.
Kakak ipar, kau pasti lapar, makan buburnya selagi hangat, ini sengaja dibuat kakak. Jangan menghindar. Kalau lapar, makan saja. Xiao Shan, Yang Wanqing kelaparan terlalu lama. Perutnya lemah, beri dia makan perlahan, jangan sampai tersedak. Tenang, kakak, pasti kurawat kakak ipar. Aku ke belakang gunung, coba cari ayam hutan, buat tambah gizinya. Kakak ipar, kakak sudah naik gunung, cepat makan, nanti dingin dan amis. Ini daging? Kakak ipar, pelan-pelan, jangan tersedak. Masih banyak di panci, cukup. Kukira aku akan mati di lumpur. Kakak ipar, air panas sudah siap, mendidih, aku bawa masuk sekarang. Sudah setengah tahun, badanku bukan cuma bau, tapi juga sengaja kugosok lumpur hitam setebal setengah jari untuk hindari jadi pelacur dan kotoran. Baik, tolong adik kedua. Ya, kakak ipar. Sudah kewajiban. Kakak ipar, kau panggil kakak, aku juga ingin dipanggil adik, jangan pilih kasih. Adik, Kakak, dia panggil aku adik, dengar? Dengar, dengar, cepat ambilkan air buat kakak ipar. Mbak, kami keluar dulu ya. Mbak Gu, Iya, Mbak, kalau ada keperluan, panggil kami dari balik pintu, kami akan jaga di halaman. Baju ini pakai dulu ya, seadanya, ini bekas baju kakakku dulu, meskipun agak robek tapi sudah dicuci bersih. aku tahu, terima kasih, dua kakak. Wajah seperti ini. Bahkan, aku sendiri melihatnya merasa ngeri, seperti raksasa yang menakutkan. Tapi, kakak-kakak Chen kenapa mereka masih bisa menghadapi wajah seperti ini? Tersenyum. Tidak sedikit pun jijik, aku hanya seharga 2 tael perak barang cacat yang dibeli. Dari segi martabat dan status, jelas akulah yang tidak pantas untuk Chen Jiang, mereka sepertinya tidak peduli sama sekali betapa menakutkannya wajahku ini. Mungkin di sini benar-benar bisa menerimaku. Penampilan seperti ini. Setengah tahun ini, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Adik kedua, adik ketiga. Bisa tolong ganti air mandiku? Iya, datang Mbak, tunggu sebentar kami akan masuk sekarang. Mbak, ember ini baru, airnya juga cukup panas, kamu mandi lagi dengan bersih, kalau kurang, panggil kami lagi. Meskipun jatuh miskin seperti ini, bisa punya atap di atas kepala sudah sangat beruntung. Mbak, di luar matahari terik, cepat duduk sini. Pergilah ke halaman tempat yang terkena sinar matahari. Rambutmu cepat kering biar tidak masuk angin. Iya, terima kasih. Mbak, kain kasar ini meskipun tidak berharga tapi belum pernah dicuci. Kamu pakai untuk dibuat ikat kepala cocok untuk melindungi dari sinar matahari. Terima kasih. Mbak, kamu cantik sekali.
Pantasan kakak pertama nekat menghabiskan 2 tael perak itu membelimu. Cantik, di zaman kacau ini tanpa kemampuan melindungi diri. Wajah ini hanya akan mendatangkan bencana. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Dipetik dari gunung, untuk mengganjal perut dulu. Terima kasih, Mas. Di rumah kekurangan seorang wanita. Apakah saat ini akhirnya tiba? Lepaskan baju. Yang Wan Qing kamu minta nyawa ini kan? Lebih jelek dari tangisan. Sekarang inilah harganya. Santai. Santai, gubuk ini bocor angin. Di luar ada 2 adik kandungmu, bagaimana aku bisa santai? Jangan takut. Sebelum urusan ini selesai, Xiao Wu dan Xiao Shan untuk sementara tidak akan masuk. Jika Xiao Wu dan Xiao Shan mendengarku, apa aku masih bisa hidup? Ini bukan diriku. Yang Wan Qing, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Putra mahkota Istana Wan Qing telah mengirim lamaran. Mulai sekarang, Wan Qing di keluarga kita adalah istri muda paling terhormat di ibu kota. Hilang. Semuanya hilang. Aku tahu aku miskin. Gubuk ini juga merendahkanmu. Tapi aku, Chen Jiang, sudah membelimu. Seumur hidup aku akan baik padamu. Selama aku, Chen Jiang, masih bernapas, berburu di gunung, masuk hutan, dan menghadapi bahaya. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa. Aku tidak akan pernah membiarkanmu, Yang Wan Qing, kelaparan sedikit pun. Jangan menangis. Ya? Dia benar-benar shio kerbau. Kakak ipar, kamu akhirnya bangun, kakak tertua, dan kakak kedua pergi berburu ke gunung sebelum subuh. Mereka khusus memintaku untuk menjagamu di rumah. Kamu tidur begitu lama, kamu pasti sangat lapar. Kakak tertua menaruh bubur putih di panci untukmu. Aku akan segera mengambilnya. Pakaian ini dipakaikan olehnya, untung dia yang membantuku memakainya. Jika Chen Shan melihat penampilanku tadi malam seperti itu, aku benar-benar tidak punya muka untuk hidup. Kakak ipar, kakak tertua berpesan secara khusus sebelum pergi pagi ini. Dia bilang kamu kelelahan tadi malam. Tubuhmu lemah, harus istirahat dan memulihkan. Ayo, kakak ipar, aku sudah menambahkan akar ginseng liar ke dalam sup ini, biarkan aku menyuapimu. Ah, tidak. Tidak perlu, aku bisa makan sendiri. Kakak tertua juga bilang kamu pasti tidak punya tenaga untuk memegang mangkuk. Baiklah, kakak ipar, tenagamu kecil, kamu tidak bisa memegangnya dengan stabil, ingat untuk menggantikanku. Kamu, kenapa terus-terusan menatapku? Cepat lakukan urusanmu sendiri.
karena kakak ipar cantik. Seumur hidupku belum pernah melihat orang secantik kakak ipar. Apa yang kau omongkan? Kakak ipar, jangan malu-malu, aku bicara jujur. Aku tahu, tapi Chen Shen, kamu harus ingat. Kakak ipar tertua seperti ibu, mulai sekarang, ucapan seperti ini jangan pernah diucapkan lagi. Jika tersebar, akan jadi apa? Chen Shen sudah bukan anak kecil berumur 7 atau 8 tahun. Perilaku menatap kakak seperti itu, tidak bisa ditoleransi. Mbak, jangan marah. Kalau tidak suka, aku tidak akan mengatakannya lagi. Cepat makan, ya. Sup ini kalau dingin jadi enak, kakak pasti sedih kalau pulang. Mbak, pelan-pelan. Semua ini dikerjakan oleh 3 bersaudara itu. Kami bertiga meskipun tidak sekolah, tapi punya tenaga. Kakak laki-laki bilang, hidup boleh miskin, tapi tidak boleh seenaknya. Pekerjaan kasar seperti mencuci dan menyapu, Mbak jangan ikut campur. Itu urusan kami para pria. Di zaman kacau ini, miskin tidak menakutkan, yang menakutkan adalah miskin tanpa cita-cita. Mengikuti orang seperti itu, mungkin hidup benar-benar ada harapan. Dik, aku lihat di rumah yang harus dirapikan sudah rapi. Apa lagi yang bisa aku bantu? Aku menantu di keluarga ini. Tidak baik hanya makan tanpa bekerja. Meski hanya memilah sayur atau mencuci piring, ajari aku bisa belajar. Aduh, jangan, Mbak, cepat kembalikan barangnya. Pekerjaan seperti mengambil air, memotong kayu, mencuci, memasak, semua sudah diurus kami. Kami sudah biasa kerja keras. Mana bisa tangan putih mulusmu ini terkena lumpur dan pasir. Kakak, sebelum berangkat pagi tadi sengaja menarik kupingku dan Kak Dua berpesan bahwa badanmu lemah sudah terlalu banyak menderita. Mulai sekarang, di keluarga Chen pekerjaan berat sedikit pun tidak boleh kamu lakukan. Tidak boleh aku bekerja. Apa dia benar-benar bilang begitu ke adik-adiknya? Tapi aku juga menganggur. Mbak, kamu duduk saja di sana istirahat, santai, cukup berjemur dan bersenang-senang. Dik, sepertinya di rumah ini cuma kalian bertiga bersaudara, mana orang tuamu? Sudah lama meninggal, waktu itu, aku masih kecil, tidak terlalu ingat. Aku dan Kak Dua bisa tumbuh besar dengan selamat semua berkat kakak. Kakak sangat menderita selama ini. Kalau tidak ada aku dan Kak Dua yang jadi beban dengan keahlian berburunya yang hebat seharusnya sudah pergi ke kota hidup enak dengan daging setiap hari. Katanya anak laki-laki besar bisa bikin orang tua miskin. Tapi Chen Jiang dengan hanya 1 busur dan anak panah dengan susah payah membesarkan 2 adiknya yang masih kecil sampai jadi tinggi dan kuat. Dengan 1 busur dan anak panah, dia menopang keluarga. Setiap balok di rumah ilalang ini, setiap ikat kayu di halaman, mungkin semuanya penuh dengan keringat dan darahnya. Selama ini, berapa banyak tenaga dan pikirannya yang dia habiskan untuk melindungi keluarga ini. Mengingat tadi malam tangan besar Chen Jiang yang kasar tapi hangat rasa takut naluriah dalam hatiku perlahan tergantikan. Kakakmu adalah pria yang sangat bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Karena Chen Jiang bisa melindungi keluarga Chen seperti ini, maka janjinya untuk selalu baik padaku pasti akan ditepati. Ini rusa? Kak Dua, kalian benar-benar dapat barang langka ini? Xiao Shan, cepat ke dapur, makan sedikit. Setelah makan, bawa tali, dan ikut aku ke kota. Sekarang hari sudah gelap. Selagi rusa ini masih sekarat, cepat kirim ke restoran di kota. Darah rusa itu sangat bergizi. Hanya diambil saat masih hidup baru berharga. Kalau rusanya sudah mati, darahnya menggumpal, para tuan tanah di kota tidak akan membayar. Ya, saya akan pergi. Suami, jalan gunung terjal, dan malam hari, lebih baik tunggu besok. Tidak bisa. Kau di rumah saja. Aku pergi sebentar. Adik, sudah larut, banyak binatang buas di gunung. Rusanya juga sulit dibawa, mereka membawa yang berat, kalau rusanya kenapa-napa. Kakak ipar, jangan khawatir. Kakak dan adik sudah biasa di hutan ini, di bawah pohon mana ada lubang, di balik batu mana ada sarang ular, mereka bisa tahu meski mata tertutup, jalan malam begini tidak akan apa-apa.
Syukurlah. Kakak ipar, masuklah ke kamar. Kakak bilang jangan kena air dingin, air panas sebentar lagi siap. Kakak ipar, sudah selesai mandi? Aku sudah siapkan air rendaman kaki, taruh di depan pintu. Di dalam air, aku campur ramuan darah merah yang dikumpulkan kakak, rendam saja, hilangkan lelah. Kakak ipar, setelah rendam, tidurlah, jangan tunggu. Kalau begitu, adik, cepatlah istirahat. Aku tunggu kakak di halaman, kalau mereka belum pulang, aku tidak tenang. Chen Jiang tidak ada, membuatku berdua dengan Chen Wu yang tinggi dan perkasa. Aku memang merasa tidak nyaman. Meskipun kemarin Chen Jiang tidak ada, sepertinya aku terlalu khawatir. Suami, kau sudah bangun? Istri, ini hasil penjualan lusa kemarin, 30 tael perak, simpan baik-baik. 30 tael, begitu banyak uang? Kau berikan padaku untuk diurus? Apa yang perlu diperdebatkan? Kau adalah istri sahku, Chen Jiang, yang kubeli dengan resmi, kau nyonya rumah ini. Penghasilan rumah tangga diserahkan padamu, itu sudah sepantasnya, hal yang paling wajar. Masa kamu masih mau Chen Shan yang ceroboh itu bawa pergi merusak? Dia sungguh terbuka padaku. Oh iya, besok adalah hari pasar di kota. Kamu sudah beberapa hari di keluarga Chen. Apa yang kurang di rumah? Atau apa yang ingin kamu beli? Bedak dan kain, pikirkan sekarang. Besok pagi aku akan mengajakmu ke pasar. Beli saja apa yang kamu mau. Baik, Mas. 30 tael perak. Jika setahun yang lalu di kediaman Perdana Menteri. Mungkin bahkan untuk pesta yang kuadakan untuk para saudari, biaya 1 jamuan tidak cukup. Tapi sekarang di pegunungan terpencil ini adalah hasil taruhan nyawa Chen Jiang, semua harta milik keluarga. Aku baru masuk beberapa hari, dia begitu percaya menyerahkannya padaku. Mas, kau memberikan semua harta padaku. Kau tidak takut suatu hari saat kalian pergi ke gunung, aku kabur dengan uang ini? Kabur? Dengan tubuhmu yang lemah? Jalan 2 langkah saja sudah terengah-engah 3 kali. Di pegunungan dalam ini, serigala berkeliaran, bahkan aku tidak berani bilang bisa selamat. Kau pikir kau bisa kabur? Apa dia menertawakan aku yang tak berguna? Siapa bilang aku mau kabur? Aku tahu, aku akan menyimpan uang ini dengan baik. Kakak ipar, cepat duduk. Kakak sulung khusus menyuruh memasaknya. Ini barang langka, makan selagi hangat. Di rumah ini, apakah hanya aku yang makan bubur nasi putih? Kalian tidak perlu seperti ini. Mulai sekarang, aku akan makan makanan yang sama dengan kalian, kita sekeluarga. Mana mungkin aku makan beras halus sedangkan kalian makan beras kasar? Kakak ipar, jangan membuat kami tidak enak. Kami kuat, makan apapun bisa menambah tenaga. Kau yang lemah dan dimanja ini, mana tahan beras kasar, menggores tenggorokan? Iya, kakak ipar, kau bisa datang ke keluarga kami adalah berkah yang sangat besar, barang baik tentu harus didahulukan untukmu. Makan saja dengan tenang. Tubuhmu lemah, dulu sudah menderita begitu banyak. Sudah seharusnya dirawat dengan baik. Semua kerja keras dan penderitaan ini biar kami para lelaki yang menanggungnya. 3 bersaudara keluarga Chen ini, meskipun mereka pria kasar yang tidak sekolah, tapi rasa sayang yang tulus ini jauh lebih dari yang disebut pria lembut di ibu kota, ribuan kali lebih menyentuh. Kakak ipar, jangan dimasukkan ke hati kami, para lelaki setiap hari masuk gunung bertaruh nyawa melawan binatang buas kulit tebal dan keras. Asal bisa kenyang perut pasti punya tenaga, apapun bisa dimakan. Kamu berbeda. Tubuhmu seperti terbuat dari tahu harus dirawat dengan baik. Benar, kakak ipar. Kakak tertua, benar.
Kamu tenang saja makanmu, asal kamu makan enak. Wajahmu merah, merona kami, saudara-saudara, jadi lebih semangat bekerja. Mantan tunanganku bilang akan melindungiku seumur hidup, tapi setelah istana Perdana Menteri runtuh, dia menjadi petaka. Ada pepatah, menikah itu untuk sandang dan pangan. Hanya dari hal ini mereka sudah melampaui hampir semua pria di dunia. Mungkin dibeli oleh Chen Jiang bukan akhir dari Yang Wanqing tapi keberuntungan terbesar dalam hidupku. Jalan gunung jauh. Tubuhmu pasti rusak sebelum sampai ke kota. Naik. Dalam radius 1 li, tidak terlihat satupun rumah tetangga. Jika bukan karena Chen Jiang melindungiku, aku wanita lemah seperti ini. Mungkin mati di gunung pun tak ada yang tahu. Wah, kakak Chen, hari ini matahari terbit dari barat. Apa yang kau gendong di punggung, gadis cantik dari keluarga mana? Jangan sampai identitasku ketahuan buronan dari Istana Perdana Menteri. Jika terbongkar keluarga Chen pun tak bisa melindungiku. Apa yang kau lihat? Ini adalah istri sahku, Chen Jiang, istri yang kubeli. Siapa yang keberatan? Wah, kakak Chen, apa yang kau gendong itu benar istrimu. Di seluruh desa ini, siapa yang tak tahu keluarga Chen? Kalian miskin sampai tikus pun pindah. Gadis baik mana yang buta mau menikah ke sarang miskin kalian? Jangan-jangan mereka bersaudara masuk gunung berburu dari desa mana pulang sambil menculik? Menculik? Chen Jiang demi menyelamatkanku mengorbankan masa depan adik ketiga. Mengapa para wanita bermulut panjang ini berani memfitnahnya? Omong kosong, mulut penuh kotoran. Kakak ipar itu, kakakku menghabiskan seluruh harta membayar 2 tael perak dari tangan calo di pasar dibeli dengan terang-terangan. Kami bertiga, bersaudara, keluarga Chen, memang miskin, tapi kami punya harga diri, pasti tidak akan memperdagangkan manusia. Perbuatan keji yang memutus keturunan. 2 tael perak. Hei, 2 tael perak. Bisa dapat barang apa? Harga segitu. Mungkin bekas sundal dari rumah bordil, barang cacat yang sudah dibuang, mencari murah di sini ya. Kakak Chen, kamu membawa barang yang sudah dipakai orang yang tidak bisa beranak itu sebagai harta, takut nanti keturunan keluarga Chen kalian rusak. Hatimu sendiri sudah busuk, suka pergi ke tempat pelacuran lalu kira semua orang seperti kamu yang keji dan hina. Kakak iparku berkarakter sangat baik, dia gadis yang langka. Mulai sekarang, jika kami dengar lagi kau sembarangan membicarakan dan memfitnahnya, kami pasti tidak akan tinggal diam. Berhenti. Berhenti, adik kedua. Adik ketiga, hentikan. Semua berhenti. Aduh, kaget aku. Ya ampun, ini bukan wanita, ini benar-benar raksasa pemakan manusia. Pantas saja calo hanya menjualnya 2 tael perak. Barang macam ini dibeli, bangun tengah malam, bisa mati ketakutan. Ini benar-benar iblis. Jangan takut. Bagaimana rupa istriku? Bukan urusan kalian para mulut busuk untuk ikut campur, mulai sekarang. Siapapun yang berani memfitnah kesucian istriku, atau mengejek wajahnya, mulut kotor, maka dia musuh bebuyutan kami 3 bersaudara Chen. Kami keluarga Chen pasti akan melawannya sampai mati. Xiao Wu, Xiao Shan, kita pergi. Apotik? Bukannya kita mau beli perlengkapan musim dingin? Kenapa ke sini? Dokter, tolong periksa bekas luka di kepala istri saya ini masih bisa disembuhkan? Suamiku, kau mau mengobati wajahku? Kukira dia membawaku untuk beli minyak dan beras musim dingin. Tapi ternyata, yang ada di pikirannya adalah bekas luka jelek yang bahkan aku sendiri benci. Mubazir banget.
Nonanya cantik sekali. Kenapa baru sekarang periksa luka? Kalau datang setengah bulan lebih awal, tidak akan sampai begini. Sudah diperiksa. Meskipun agak terlambat, tapi masih bisa diobati. Tapi saya peringatkan dulu, luka ini meskipun sembuh, pasti akan meninggalkan bekas merah muda. Dan salep peremajaan kulit untuk seluruh terapi ini, ditambah dengan obat herbal minum, setidaknya menghabiskan 20 tael perak. Suami, terlalu mahal. Kalau sudah dipikirkan, tolong berikan obat terbaik. Asal bisa sembuh, uang bukan masalah. Baik, Sekalian periksa nadi istri saya dengan saksama. Lihat apakah selama dia mengembara, ada penyakit kronis yang diderita. Sekalian obati. sudah diperiksa. Nonanya ini dasarnya bagus. Tubuhnya tidak ada masalah serius. Penyakit fatalnya hanya Apa? penyakit hati ini paling sulit diobati. Aku lihat denyut nadinya lamban. Stagnasi energi hati sangat parah. Jika dibiarkan terus, khawatir akan menjadi penyakit serius. Bisa menjadi penyakit hati yang tak tersembuhkan. Dendam pembantaian keluarga, pahitnya pengasingan. Bagaimana aku tidak tertekan? Aku akan berikan nona ini beberapa ramuan penenang untuk meredakan sesak di dada. Tapi kuncinya, tergantung kalian sehari-hari bagaimana menghiburnya. Tolong beri obat. Aku, Chen Jiang, akan mengingatnya. Kamu bisa menjahit pakaian? Sedikit. Putri bangsawan terhormat, berbudi, rupawan, bicara halus, dan rendah hati, menjahit adalah keahlian wajib. Di dalam istana Perdana Menteri, bahkan penjahit terbaik di ibu kota pernah memuji jari-jariku berbakat. Kalau begitu, jangan beli yang jadi. Pergilah. Kamu sendiri pilih kain yang kamu suka. Entah untuk membuat baju untukmu sendiri, atau untuk keperluan rumah, pilih saja yang kamu suka. Di dunia yang memperjualbelikan manusia ini, dia malah memberiku hak untuk memilih. Tuan pemilik toko, tolong ambilkan kain kasar warna gelap yang tahan lama, dan 2 potong kain katun lembut warna hijau. Dan potong 1 ci kain sutra. Tuan pemilik toko, lihatlah sapu tangan ini, apa bisa dititipkan jual di sini? Jahitannya terlalu kasar, benang sulamnya terurai. Barang seperti ini tidak laku. Penjahit nomor 1 di ibu kota pernah memuji karyaku penuh jiwa. Sekarang keluarga Chen miskin, ini bisa menjadi sumber penghasilan. Tuan, boleh tanya, apakah toko ini masih menerima pesanan sulam? Jika pola sulamnya bagus, bolehkah dititipkan jual? Bisa sih. Tapi toko kami standarnya tinggi. Sulaman biasa seperti kucing dan anjing tidak kami terima. Suamiku, aku bisa menyulam, bolehkah aku mengambil pesanan sulaman untuk dikerjakan di rumah? Jangan main-main. Jarum kecil itu sangat merusak mata, dan lama-lama melelahkan pikiran. Kamu harus istirahat yang cukup. Keluarga Chen, belum sampai harus membuat wanita menguras tenaga untuk menghidupi keluarga. Tapi aku di rumah hanya duduk-duduk. Mengambil pekerjaan bukan hanya mengisi waktu, juga bisa meringankan beban keluarga. Ambil sedikit saja, jangan begadang. Baik, aku menurutimu, suamiku. Ingat, jarum sulam itu jangan dipakai lebih dari 2 jam sehari. Jika aku lihat matamu rusak karenanya, pekerjaan ini akan kubatalkan kapan saja. Suamiku begitu baik padaku, jika aku hanya makan dan tinggal gratis, hatiku sungguh tidak tenang. Meski hanya dapat beberapa keping, untuk membantu biaya rumah tangga, itu juga bentuk perhatianku. Ambil yang terbaik. 2 sabun wangi, 1 botol minyak wajah. Suamiku sudah banyak mengeluarkan uang untuk kain dan obat, tidak perlu membeli barang-barang mewah ini. Kamu sekarang adalah istriku. Apa yang dimiliki wanita lain, kamu juga harus punya. 4 tuan. Baik, mie daging mangkuk besar datang. Makan selagi hangat. Suamiku, kamu juga makan. Kamu setiap hari ke gunung, bagaimana bisa tanpa isi tenaga? Aku tidak suka lemak, enek. Kamu makan banyak-banyak, biar wajahmu segar kembali. Hehe, betul, kakak ipar, makan banyak. Yang Wan King, di kehidupan sebelumnya pasti kamu mengumpulkan jasa yang besar? Pria yang begitu perhatian pada istrinya ternyata kamu temukan.
Akhirnya, Tuhan tidak memperlakukanmu dengan buruk. Tahan sebentar. Mungkin akan sedikit sakit. Tidak sakit. Sejuk, sangat nyaman. Suamiku, adik ketiga, kalian berdiri tegak, aku ukur badan kalian, untuk membuat baju baru. Saat masih gadis, aku pernah membayangkan mengukur baju untuk calon suamiku. Tapi saat itu tak pernah terpikir suatu hari aku akan untuk 3 pria menjahit sisa hidupku. Kakak kedua, lihat jahitan ini, lebih bagus dari yang dijual di toko pakaian kota. Tidak baik, tatapan matanya seperti ingin menelanku hidup-hidup. Pria kasar ini, entah dari mana tenaga sebesar ini. Sudah lepas. Ternyata benar-benar lepas. Asal dirawat sebentar. Setelah warna merah mudanya hilang, lalu dibubuhi bedak, maka tak akan ada yang melihatnya lagi. Luka sembuh total. Dia seperti berubah total. Sekarang setiap malam tiba, aku tak bisa menahan debar jantung. Keadaan seperti ini sungguh membuat malu dan canggung, napas pun terasa sesak. Nona, luka di dahimu sudah sembuh total. Namun, rasa sesak di dadamu masih terasa mengganjal. Selain itu, aku lihat nadi istrimu lemah dan tidak beraturan. Chen Lauda, kau juga kepala keluarga. Kenapa bisa begitu tidak tahu batas? Dia ini terlalu berlebihan dalam nafsu. Merusak inti kekuatannya. Tubuhnya sudah mulai lemah. Jangan bicara lagi, kumohon jangan bicara lagi. Chen Jiang menerima pelajaran ini. Tidurlah, aku ingat perkataan dokter. Terima kasih, suamiku, atas pengertianmu. Kakak ipar, hari ini di kota ada pasar besar. Kakak kedua membeli seekor kambing gemuk. Ayo kita pergi melihat keramaian. Adik ketiga, aku tidak pergi. Pekerjaan sulam di tangan ini sangat mendesak. Kakak ipar, kau sudah setahun tidak keluar dari halaman ini. Selain kakak tertua, tidak ada yang bisa membujukmu. Setahun ini hidup sudah lebih baik. Tapi hatiku malah semakin gelisah. Setahun ini aku hidup dengan penuh kepura-puraan. Bekas lukanya hilang, tapi wajahku ini menjadi sumber malapetaka terbesar. Jika aku dikenali sebagai sisa-sisa keluarga Perdana Menteri, dengan susah payah dari neraka rumah bordil itu aku melarikan diri, tapi pemandangan mengerikan keluarga yang. Setiap kali aku memejamkan mata, ada pisau yang mengiris hatiku. Bagaimana aku bisa bersenang-senang? 1 tahun yang lalu, pada saat ini, darah di ibu kota mungkin belum bersih sepenuhnya. Ayah, ibu, Wan King hidup mewah di pedesaan ini, tapi kalian, musuh yang membunuh ayah, tak bisa didamaikan. Bagaimana aku bisa tenang? Bagaimana aku bisa bersenang-senang? Suamiku, bukankah kau pergi ke kota untuk mengantar Sulaman ke toko kain? Kenapa kau kembali secepat ini? Suamiku, kau menyakitiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kediaman Perdana Menteri. Ayahmu, Perdana Menteri Yang, difitnah.
Keluarga yang tidak bersalah, Kaisar telah mengumumkan rehabilitasi di seluruh negeri. Menantu, Wan Qing. Chen tua, jangan berputar-putar. Tidak ada masalah besar. Dia muntah darah hitam. Kau bilang tidak apa-apa? Apa kau benar-benar dokter? Haha, darah beku sudah keluar. Meridian akan terbuka dengan sendirinya. Nona Yang, ini karena sumbatan batin yang terlalu dalam. Setelah muntah darah hitam, dia justru lega. Tapi ada hal yang lebih penting. Dia sudah hamil lebih dari 2 bulan. Selama ini, kau harus menahan diri. Jangan lakukan hubungan suami istri, karena bisa mengganggu kandungan. Aku tidak bisa menjaminnya. Aku hamil? Menantu, kau dengar? Kau mengandung anak kita. Benar, nadimu memang lemah, tapi ini jelas nadi kehamilan. Tapi hari ini kau mendengar rehabilitasi. Emosimu terlalu naik turun. Muntah darah ini memang melegakan, tapi benar-benar mengganggu kandungan. Setelah pulang, kau harus minum obat penstabil kandungan selama 7 hari. Ingat, jangan terlalu sedih atau terlalu gembira. Aku mengerti. Terima kasih, dokter. Jangan menatapku seperti itu. Suamiku, apa kau sudah tahu sejak lama tentang identitasku? Erlau, Sanlau kalian keluar dan jaga dulu. Awalnya, saat aku melihatmu di kios pedagang budak, wajahmu penuh lumpur, aku hanya merasa kedua matamu sangat mirip dengan seorang kenalan lama. Sampai kau tak punya jalan keluar mencengkeram erat celanaku dan memohon belas kasihan, baru saat itu aku benar-benar yakin. Kau adalah yang Wan Qing yang dulu. Hari itu dia di pasar. Jelas dia pemburu asing. Kenapa dia bisa mengenalku? Kenapa demi aku? Dia rela kehilangan mata pencaharian keluarganya. Tapi kau, pemburu dari gunung, bagaimana mungkin kau mengenalku? Putri Perdana Menteri yang terkurung di dalam istana? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? 7 tahun lalu di ibu kota. Waktu itu ayahku baru saja meninggal karena sakit, dalam perjalanan ke ibu kota untuk mencari kerabat. Kami bertiga, kakak beradik, berjualan diri di jalan dengan tanda jerami, menjual diri untuk mengubur ayah. Banyak orang lewat. Ada yang menonton, ada yang meludah. Hanya kau yang melihat kami bertiga kasihan, tanpa banyak bicara. Kau langsung menyuruh pelayan yang menemani memberi kami 10 tael perak. 10 tael perak, bagi kami bertiga, itu adalah hidup. Itu adalah martabat ayah untuk dimakamkan dengan layak. Setelah mengubur ayahku, aku membawa Xiao Wu dan Xiao Shan kembali ke kampung halaman. Sejak hari itu, aku mengingat wajahmu. Dengan sisa uang itu, aku membeli alat berburu. Sehingga bisa bertahan hidup. 10 tael perak, sedikit belas kasihku yang tak sengaja, ternyata 7 tahun kemudian, menjadi bagiku, tali penyelamat untuk kabur dari neraka. Pantas ayah dulu di rumah. Sering mengajariku berkata, lakukan hal baik, jangan tanyakan masa depan. 10 tael perak. Setetes belas kasih waktu itu, ternyata mewujudkan hutang budi penyelamatan hari ini. Jika bukan karena kebetulan itu, hari itu, di depan lapak budak, bagaimana Chen Jiang bisa menghabiskan seluruh hartanya untuk membeli aku, orang cacat dengan wajah rusak ini. Melindungiku sepenuhnya. Sayang, sekarang kaisar baru naik tahta. Keluarga yang sudah sepenuhnya direhabilitasi, dekrit kekaisaran sudah turun. Kamu adalah satu-satunya keturunan Perdana Menteri yang, jika kamu kembali ke ibu kota sekarang kaisar, untuk menebus keluarga, yang pasti akan memberikan kompensasi besar padamu, kamu tetap menjadi putri Perdana Menteri yang berstatus tinggi. Indina, apakah kamu ingin kembali? Suamiku, menurutmu, apakah aku masih bisa kembali? Aku tidak merindukan ibu kota yang gemerlap. Disinilah rumahku dulu, Putri Perdana Menteri yang Wan Qing sudah mati dalam kebakaran setahun yang lalu, kembali. Untuk menghadapi para pejabat yang pernah menjatuhkan aku,
Belum lagi masa laluku yang pernah dijual ke rumah bordil, sudah cukup membuat mulut-mulut di ibu kota menenggelamkanku hidup-hidup. Mulai sekarang, disinilah rumahku. Sekarang bisa hidup dengan tenang di sini. Aku sudah cukup puas. Sayang, terima kasih mau tinggal. Chen Jiang seumur hidup tidak pernah sekolah. Tapi aku orang yang menepati janji. Di hidup ini dan kehidupan selanjutnya, aku akan selalu baik padamu. Jangan terburu-buru menyulam. Dokter bilang tidak boleh duduk terlalu lama melelahkan pikiran. Lihat, aku pergi ke kota membawakanmu kue asam plum. Hanya sekedar bicara saja. Kenapa kamu repot-repot pergi, tidak memikirkan dirimu sendiri? Apapun yang kamu mau, bahkan pergi ke kota sekali. Bahkan mendaki 3 gunung. Aku akan mencarikannya untukmu. Kakak ipar, cepat lihat, kakak dua memaksaku, membuat kue hawthorn, kami berdua membuat panci hangus. Kakak ipar, maaf, kami berdua kikuk, merusak hawthorn yang kamu jemur. Sebentar aku akan pergi ke gunung, memetik yang paling segar untukmu. Bodoh, kalau mau makan, aku ajari saja, tidak perlu repot-repot seperti ini. Keluarga kami bertanya, wanita dalam lukisan ini, apakah kamu pernah melihatnya di kota ini? Berani. Berani kau sembunyikan sesuatu saat ditanya oleh Kasim? Tuan, wanita ini adalah istri pemburu keluarga Chen di pegunungan. Suamiku, menurutmu anak kita akan lebih mirip kepadamu? Sepertimu. Matamu dan alismu bagus, sifatmu juga lembut. Kalau laki-laki, akan kuajari berburu dan memanah. Kalau perempuan, akan kumanjakan seperti putri kecil. Chen Jiang, bertemu denganmu adalah hal terbaik dalam hidupku. Sabda Raja telah tiba. Yang Wan Qing, anak yatim dari Perdana Menteri, yang setia, terimalah sabda. Akhirnya mereka datang juga. Atas perintah Yang Maha Kuasa, Kaisar bersabda, dianugerahkan gelar Anhe Xianzu, diberikan 1.300.000 rumah tangga, segera ikut Kasim ke ibu kota, tinggal di istana. Hormati sabda. Xianzu, selamat. Tidak perlu lagi di daerah terpencil ini menderita. Setelah kembali ke ibu kota, Anda tetap menjadi wanita paling terhormat di sana. Inikah pemburu yang membeli Xianzu? Xianzu, kini status Anda terhormat. Dengan orang dusun ini memang tidak selevel. Wan Qing, sabda raja ada di sini. Kembali ke ibu kota adalah hakmu. Warisan keluarga Yang, kehormatan orang tuamu semuanya ada di ibu kota. Jika kau ingin tinggal, aku Chen Jiang meskipun harus mempertaruhkan nyawa, apapun pilihanmu, aku akan menurutimu. Kakak ipar, apapun pilihanmu, kami saudara tetap menerimamu. Kakak ipar, kami tidak tega, tapi kami tidak boleh menghalangimu. Hamba Yang Wan Qing bersyukur atas anugerah Baginda, menerima sabda dan berterima kasih. Hanya saja hamba sedang hamil, sudah menjadi istri keluarga Chen, hanya ingin hidup tenang di pegunungan Chen ini. Xianzu, kau gila? Itu adalah kemewahan ibu kota, warisan leluhur keluarga Yang... Kasim, tidak usah banyak bicara. Yang diinginkan orang tuaku seumur hidup, hanyalah keselamatan dan kebahagiaanku. Kini suamiku sangat menyayangiku, disinilah tempatku sebenarnya. Xianzu, jangan menyesal nanti. Aku akan menginap di penginapan di kota selama 3 hari. Jika kau berubah pikiran, kapan saja boleh menemuiku. Wan Qing, terima kasih sudah mau tinggal. Bodoh, aku sudah bilang dari dulu. Disinilah rumahku. Selain di sisimu, aku tidak akan pergi kemanapun. Chen Jiang, ada apa? Jangan takut, aku di sini. Kunci pintunya, apapun yang kamu dengar, jangan keluar. Yang Wan Qing, serahkan nyawamu. Kamu seharusnya ikut ayahmu yang brengsek itu, masuk neraka bersama. Li Zubu bilang, kamu tidak boleh kembali ke ibu kota hidup-hidup.
Bajingan, berani menyentuh sehelai rambut kakak iparku, aku akan membacok kalian. Wan King awas. Berani melukai istriku, aku hari ini tidak akan ada satupun dari kalian yang selamat. Pembunuhan. Ada juga bandit. Warga sekalian, cepat datang bantu. Aduh, ketahuan, mundur. Mau kabur? Melukai orangku, masih mau lari? Tangkap mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Chen Jiang, jangan membuatku takut. Jangan menangis, aku tidak apa-apa. Tidak kena bagian vital. Syukurlah kamu selamat. Chen Jiang, Putri, tenanglah. Chen Jiang itu kuat, tidak melukai organ dalam. Tapi Putri, Anda sedang hamil. Tidak boleh terus-terusan seperti ini. bodoh. Bagaimana bisa sebodoh ini? Menghalangi pisau dengan tubuhmu sendiri. Tidak menyangka sisa-sisa pengkhianat ini berani mengikuti kami. Putri, ini kelalaian kami. Pasti akan mencabut habis para pengkhianat ini untuk menenangkan arwah yang siang di surga. Terima kasih, kakek. Hanya saja, tentang kembali ke ibu kota, aku sudah bulat tekad. Kumohon kakek sampaikan kepada kaisar, tidak usah menasehati lagi. Xianzu begitu setia dan berbakti. Saya kagum. Di sisi Baginda, saya pasti akan melapor dengan jujur. Ada titah dari Baginda. Xianzu tidak ingin kembali ke ibu kota. Maka, tanah Gunung Chen ini dan ribuan hektar sawah di sekitarnya akan diberikan sepenuhnya kepada Xianzu sebagai wilayah kekuasaan. Juga diberikan 100 tile emas, 100 gulung sutra, dan diperintahkan kepada pemerintah setempat untuk merawatnya dengan baik. Dilarang ada siapapun mengganggu keselamatan Xianzu. Istri, kau membuatku khawatir. Kau tahu aku khawatir? Lain kali jika kau berani nekat seperti itu, aku... Tidak akan lagi. Nyawaku adalah milikmu. Jika kau tak mengizinkanku mati, aku pasti tidak berani mati. Selamat untuk kepala Chen. Selamat, Xianzu. Anaknya laki-laki gemuk, ibu dan anak selamat. Istri, kau sudah bekerja keras. Lihat, betapa cantiknya anak kita. Suamiku, katakanlah. 7 tahun lalu, 10 tael perak yang kuberikan asal-asalan, bagaimana bisa berubah menjadi perlindunganmu seumur hidup? Bukan 10 tael perak, melainkan dirimu. 7 tahun lalu, kau adalah bulan yang menyinari hidupku yang berlumpur. Sekarang bulan telah jatuh ke dalam pelukanku. Tentu saja aku akan menjaganya seumur hidup. Ayah, anakmu tidak berguna. Telah menghabiskan seluruh harta keluarga, tetapi tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Kakak, jual kami juga. Benar kak, kami masih kecil. Mungkin mereka yang tidak memiliki anak ingin membeli anak untuk dirawat di hari tua dan diurus pemakamannya. Asal bisa mencukupi uang untuk mengubur ayah, dimanapun kau jual kami terserah. Aku sebagai kakak tidak mampu. Anak muda ini 12 tahun. Tubuhnya terlihat lumayan. Bisa kerja keras? Hanya 10 tael perak. Untuk mengubur ayahku, nyawa ini milikmu. 10 tael? Itu perampokan. Membeli seorang budak kuat juga segitu. Kau masih bawa 2 beban. Siapa yang sanggup beli? Tidak sepadan. Ayo pergi. Apa kau benar-benar ingin melihat ayah terbengkalai di alam liar? 10 tael perak. Anak muda, membelimu sungguh tidak sepadan. Haha, kedua anak kecil ini lumayan cantik, kulitnya juga mulus, pasti jadi pohon uang.
Kedua anak ini, saya tawar 15 tael, bagaimana? Gak jual, pergi. Cih, dikasih muka malah tak tahu malu. Mati saja di sini. Si Hua, coba lihat, mereka cantik sekali. Kenapa di kepala mereka ada jerami? Apa ini mainan baru dari ibu kota? Nona, itu tanda jual diri. Itu artinya mereka mau menjual diri. Untuk dapat uang bagi pemakaman orang tua. Masa? Demi mengubur ayah, mereka jual diri. Si Hua, aku tak jadi ke toko perak. Perhiasan itu juga tak jadi kubeli. Keluarkan uang perak di dalamnya. Berikan semuanya pada mereka. Nona, jangan lakukan itu. Ini kan uang perak yang diberikan Tuan Perdana Menteri untuk hadiah ulang tahun. Lagi pula, orang miskin di dunia ini banyak sekali. Mana bisa Nona membantu semuanya? Tapi setidaknya aku bisa bantu yang di depan mataku. Orang malang yang aku lihat ini. Berikan uang perak pada mereka. Ambillah, hari ini kalian bertiga sangat beruntung. Bertemu dengan Nona kami. Terima kasih Nona, terima kasih atas budi besar. Cepat bangun, ambil peraknya. Cepat pulang dan kubur ayahmu dengan layak. Jangan berlutut di sini kedinginan. Boleh tahu nama Nona? Aku tak bisa membalas budi. Suatu hari nanti jika ada kesempatan, kami bertiga pasti akan membalas budi, bahkan dengan nyawa. Tidak mungkin, itu bulan di langit. Bagaimana bisa jatuh ke lumpur ini? Paling-paling matanya mirip. Putri Perdana Menteri yang, bagaimana bisa jadi budak seharga 2 tael? Budak murahan wajah rusak seharga 2 tael. Kumohon. Kumohon. Dia. Benar-benar dia. Hehe, Chen Lauda punya selera bagus. Barang ini meskipun wajahnya rusak, Pikirkan, keluargaku miskin. Tidak sekaya yang kamu kira. Kami bertiga belum menikah. Jika kamu ikut aku, nanti tidak hanya mengurus rumah, juga harus merawat kami bertiga. Apakah kamu masih mau? Apakah? Aku mau, asal kau beli aku. Aku mau lakukan apa saja. Badannya kurus kayak kertas. Belum masuk rumah sudah pingsan. Bos, dengarlah. Wanita ini kalau dibeli bisa punya anak. Jangan-jangan beli orang sakit untuk dirawat. Hei, Bos Chen, kamu salah lihat. Dia lapar. Wanita ini tulangnya bagus. Aslinya, barang bagus. Aku tidak akan menipumu, karena kau orang jujur. 5 tael perak. Cuma 5 tael. Kau bisa bawa dia sekarang. 5 tael perak. Hatimu. Lebih hitam dari beruang hitam. Kau kira uangku datang dari banjir? Hei, Bos Chen, jangan pergi. Harga bisa nego. 3 tael perak. Aku masih harus bayar biaya makanan setengah tahun. Paling banyak 2 tael. Kalau bukan karena keluargaku, sangat miskin sampai tidak bisa menikah. 2 saudara lelaki masih bujangan. Kau pikir aku mau beli? Wajah rusak. Wanita yang mual dilihat? Baik, Bos Chen. Kau hebat. 2 tael ya 2 tael. Rugi modal cuma dapat nama. Wan King, jangan takut. Aku akan bawa kamu pergi. Urus surat, hapus status budak. Mulai sekarang, kamu bukan lagi budak. Kok seringan ini? Bertahun-tahun ini berapa sengsara yang dialami? Kakak, beli setan betina, muka ini bisa dilihat? Kak, keluarga kita meski miskin, tapi 2 tael perak.
Kau terlalu bodoh. Lihat jelas. Dia 7 tahun lalu. Di jalanan ibu kota. Nona besar yang menyelamatkan nyawa kita. Iya, dia bidadari kecil keluarga yang, bagaimana dia bisa jadi begini? Kak, tenanglah. Mulai sekarang, meski kita mati kelaparan, jangan sampai dia sedikit pun tersakiti. Benar, nanti seluruh keluarga merawatnya. Dia adalah kakak ipar kita. Dengar baik-baik. Pasti ada masalah besar di istana Perdana Menteri. Dia sekarang sangat terpukul. Saat dia sadar, kalian semua harus pura-pura tidak kenal dia. Kenapa? Harga dirinya sekarang lebih penting dari nyawa. Jika dia tahu, kita dulu anak jalanan. Hanya akan buat dia ingat masa lalu yang pahit, lebih sakit. Dan, Iya, ikuti kata kakak.